1691 terungkap. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Swoosh. Setelah ledakan sonik yang tajam, Istana Naga berubah menjadi cahaya keemasan saat bergerak menuju langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana kau pergi? Mati, ingin menghalangiku? Tidak mungkin. Beberapa Dewa Gu bertarung sambil mengejar, masing-masing menunjukkan kekuatan besar mereka. Pertempuran sengit mengikuti jejak Istana Naga di sepanjang jalan. Kemanapun ia pergi, gundukan tanah runtuh dan laut terbelah. Langit berubah warna dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan malapetaka. Dewa Gu peringkat 6 dan peringkat 7 semuanya melarikan diri dengan ketakutan. Hanya Dewa Gu peringkat 8 yang memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini. Pertempuran Dukelong, Zhang Yin, Nenek Rong, Song Qiyuan, dan peringkat 8 lainnya tidak memungkinkan Dewa Gu peringkat 7 untuk ikut campur. Kecuali mereka adalah orang-orang seperti Feng Jiuge dan Fang Yuan. Namun sekarang, Fang Yuan dan Feng Jiuge telah maju ke peringkat 8. Sebagian besar Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur sudah berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi ada beberapa yang belum menunjukkan diri. Fang Yuan dengan sabar mengamati dari jauh di belakang, menunggu kesempatan yang tepat. Sejak ia bergegas ke Laut Timur, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama hari-hari ini, pertempuran antara para Dewa Gu peringkat 8 adalah pertunjukan yang luar biasa tanpa ada yang mau mengalah. Kadang-kadang, para Dewa Gu peringkat 8 yang baru akan bergabung sementara beberapa akan mundur sementara. Mereka terkadang bersekutu dan terkadang bertindak melawan satu sama lain. Selama ada yang mendekati Istana Naga, mereka akan bertemu dengan serangan gabungan dari semua orang. Fang Yuan tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Namun, ia sangat sabar dan sama sekali tidak khawatir. Dapat mengamati keterampilan para Dewa Gu peringkat 8 ini dari sini juga merupakan keuntungan yang sangat besar. Informasi ini sangat berharga. Dukelong benar-benar mengerikan. Dalam pertempuran ini, ia tidak diragukan lagi yang terkuat, tetapi karena Dewa Gu jalur mimpi yang tidak diketahui di Istana Naga, serangan gabungan dari para Dewa peringkat 8 lainnya, serta khawatir tentang keselamatan Feng Jinhuang, ia belum dapat memperoleh Istana Naga. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Bukan hanya Gu abadi peringkat 8 dari Istana Naga rumah, Feng Jinhuang yang berada di samping Dukelong juga menjadi targetnya. Gadis ini memiliki Gu abadi jalur mimpi dan juga murid Dukelong, melihat bagaimana Dukelong melindunginya, pentingnya dia dapat terlihat jelas. Tetapi meskipun Fang Yuan memiliki rencana seperti itu, dia juga tidak menemukan kesempatan untuk bergerak melawan Feng Jinhuang. Kesempatan itu pasti akan muncul. Jalan lurus Laut Timur sudah jelas berdiskusi satu sama lain. Seseorang mundur sementara yang lain masuk, bergantian mempertahankan kekuatan tempur mereka dan juga mempertahankan kendali mereka atas situasi. Ini untuk berjaga-jaga terhadap bala bantuan benua tengah dan pengadilan surgawi. Petik 2. Dukelong telah berjuang sendirian, tetapi dia masih yang terkuat. Jika ada bala bantuan dari pengadilan surgawi, kebuntuan ini pasti akan terpecahkan. Bahkan jika pengadilan surgawi tidak mengirim bala bantuan, tim 4 orang Nenek Rong, Zhang Yin dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Di antara ketiga pihak, jalan lurus adalah yang paling stabil, dua pihak lainnya memiliki kemungkinan untuk membalikkan keseimbangan ini. Tetapi begitu keseimbangan itu hancur, pasti akan ada pertempuran yang kacau. Dan kekacauan ini akan memberiku kesempatan untuk bergerak. Fang Yuan sangat jelas tentang situasinya. Tetapi tepat pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di depan, Song Qiyuan terpukul dan terluka ringan, batuk seteguk darah. Zhang Yin menoleh dan terkekeh, aku sudah menyerangmu dengan petir hitam yang mematikan, kejar aku jika kau tidak takut mati. Pertahanan Song Qiyuan sangat menyeluruh tetapi setelah terkena serangan ini, dia terluka. Metode pertahanannya langsung terkoyak, petir hitam yang mematikan tidak bisa diremehkan. Setelah itu, seluruh kelompok pengejar langsung terbagi menjadi dua, satu kelompok di depan dan satu kelompok di belakang. Petir hitam yang mematikan adalah kartu truf Zhang Yin, biaya aktivasinya sangat besar, tidak berbentuk, tidak berwarna, dan tidak dapat dirasakan. Dapat diatur di laut atau udara, sekali tersentuh, akan meledak. Apa yang harus kita lakukan? 3 Dewa Gu peringkat 8 yang tersisa juga berada di jalur yang benar. Kita harus mengejar,
akan berbahaya bagi Hua Kaiyun sendirian. Kita tidak punya waktu untuk memutar, kita hanya bisa mengendalikan kelompok binatang buas untuk menyerang melalui formasi petir ini. 3 anggota jalur yang benar dengan cepat memikirkan cara dan melepaskan binatang buas kuno mereka masing-masing. Song Qiyuan melambaikan tangannya, aura binatang buas kuno ini segera melonjak ke tingkat binatang buas kuno. Ledakan, binatang buas kuno palsu itu dapat memicu perangkap petir gelap yang mematikan. Binatang buas kuno ini terus-menerus mati untuk membuka jalan bagi 3 peringkat 8 jalan lurus. 3 peringkat 8 dengan cepat bergerak maju melalui jalan itu. Ini sedikit merepotkan, mari kita ambil kesempatan. Fang Yuan merasa gelisah dan ingin menyeberangi formasi petir juga. Ledakan, dia langsung tersambar petir hitam yang mematikan, tetapi tidak berani menggunakan segel perlindungan aliran balik dan hanya bisa menahan kerusakan dengan paksa. Petir hitam ini benar-benar merepotkan, lebih baik mengambil jalan memutar. Fang Yuan batuk seteguk darah, mengubah niat awalnya. Ledakan, dia tersambar lagi. Konyol, petir hitam yang mematikan ini benar-benar menyebar sejauh ini, jangkauannya terlalu luas. Fang Yuan mengatupkan giginya dan menelan darahnya. Ledakan. Fang Yuan terus memicu perangkap petir hitam yang mematikan, metode jalur keberuntungannya tampaknya tidak berguna. Setelah sekitar 8 menit, Fang Yuan dengan paksa menahan rasa sakit saat dia mengejar pertempuran Gu Immortal peringkat 8. Datang dan hadapi jurus pamungkasku, lambang wabah merah. Nenek Rong berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembakkan lambang merah. Hua Kaiyun mendengus saat dia mendorong tangannya ke depan, mengirimkan gumpalan awan. Awan ini gelap gulita dan seperti pot terbalik, bentuknya aneh. Awan itu dengan cepat bergerak dan menyerap lambang merah. Ekspresi Nenek Rong langsung berubah, dia kehilangan kendali atas lambang wabah merah. Awan itu terus bergerak sambil melemparkan lambang wabah merah itu. Hua Kaiyun berkata dengan bangga, lambang wabah merahmu tidak berguna melawan awan pelempar potku. Aku hanya akan membuangnya, aku tidak akan pernah terkena. Sialan, Fang Yuan mengumpat dalam hatinya. Secara kebetulan yang aneh, lambang wabah merah itu telah dilemparkan ke arahnya. Menghindar, Fang Yuan menyamar sebagai ular laut dan tidak bisa dengan santai meningkatkan kecepatannya. Jadi dia nyaris tidak berhasil menghindar. Lambang wabah merah itu terbang jauh dan meledak, wilayah laut di sekitarnya mengalami malapetaka, makhluk hidup menemui ajalnya dengan organisme laut yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubur karena racun yang kuat. Fang Yuan juga terkena serangan itu. Dia menahan serangan pembunuh tingkat 8 dan berubah menjadi mayat ular laut, melanjutkan penyamarannya. Tidak mudah bagi Fang Yuan untuk menguntit dari belakang, ia terus-menerus terkena efek percikan dari gerakan dalam pertempuran ini. Untungnya, ia tetap jauh di belakang dan dengan para dewa Gu peringkat 8 yang semuanya memperhatikan istana naga dan satu sama lain, mereka tidak menemukannya. Namun, ini tidak berlangsung lama, identitas Fang Yuan akhirnya terungkap beberapa hari kemudian. Seorang kultivator tunggal peringkat 8 yang menemukannya, ia adalah Yang Jun dan telah mengejar istana naga di kereta kuda harta karun abadi rumah Gu-nya ketika ia menemukan Fang Yuan secara tidak sengaja. Fang Yuan memukulnya dan segera melarikan diri. Pergerakan ini akhirnya menarik perhatian para pesilat peringkat 8 lainnya, tetapi Fang Yuan telah segera pergi. Bahkan jika Duke Long ingin melakukan sesuatu, sudah terlambat. Benua tengah, tanah suci yang sempurna. Cahaya formasi menghilang. Setelah memeriksa sebentar, Peri Ziwei mengangguk puas dan berpikir, dengan formasi ini di sini, siapa yang dapat menghancurkan tanah suci yang sempurna? Bahkan jika Fang Yuan datang ke sini, dia juga akan terjebak. Peri Ziwei percaya diri dengan formasi ini. Sebuah cahaya terang tiba-tiba turun dari langit dan tiba di depannya, memperlihatkan wujud aslinya. Salam untuk Nona Ziwei. Itu adalah Feng Jiuge. Dia sudah memiliki kultivasi peringkat 8 sekarang dan nadanya membawa jejak status yang setara dengan Peri Ziwei. Peri Ziwei tersenyum, Feng Jiuge, aku memanggilmu untuk satu hal. Istana naga telah muncul, Tuan Duke Long mengejarnya tetapi telah menemui halangan dari para pesilat peringkat 8 Laut Timur. Pergilah ke Laut Timur, dukung Tuan Duke Long, lindungi putrimu Feng Jin Huang, dan bantu pengadilan surgawiku merebut istana naga. Feng Jiuge terdiam sejenak, tetapi akhirnya menolak. Huang dilindungi oleh Tuan Duke Long, dia tidak akan berada dalam bahaya. Tetapi, ketika aku naik ke peringkat 8,
aku mendapat inspirasi dan ingin menciptakan lagu baru. Aku ingin memasuki sungai waktu sekarang untuk mengamati berbagai jenis urusan duniawi di sepanjang era. Aku ingin mengalami perjalanan hidup banyak makhluk. Peri Ziwei tertegun sejenak. Baiklah, jagalah sungai waktu sebagai ganti Li Huang. Laut Timur, larut malam. Bintang-bintang memenuhi langit, laut yang tenang tiba-tiba berubah bergolak dengan ombak yang ganas. Istana naga rumah Gu abadi menyerbu keluar dari laut, terbang ke langit dengan cepat. Ada seorang dewa Gu peringkat 8 yang menunggu di langit, itu adalah tetua tertinggi pertama klan King Yue, King Yuean. Puff, dia bergumam pelan sambil melambaikan tangannya dengan cepat. Seketika bayangan gunung turun dari langit, pegunungan membentang jauh dan melampauinya, mengelilingi seluruh istana naga rumah Gu abadi. Jurus pembunuh abadi, pegunungan segudang. Pergerakan istana naga terhalang, ia menabrak gunung hantu seperti benar-benar menabrak yang kokoh. Ada dengusan dingin saat seorang dewa Gu peringkat 8 menyerbu keluar dari istana naga, itu adalah seorang abadi peringkat 8 Si Miao. Si Miao meludahkan seteguk air asam ini tidak tampak mengesankan tetapi tumbuh bersama angin, berubah menjadi gelombang besar setelah beberapa puluh kaki. Gelombang itu menghantam gunung hantu dan memberikan efek yang luar biasa, gunung itu mulai mencair seperti salju yang terkena sinar matahari. Gelombang asam itu membuka jalan bagi istana naga karena hampir bisa keluar dari pengepungan, tetapi Song Qiyuan tiba tepat pada saat ini. Auranya meledak dan pilar cahaya agung bersinar ke segala arah, melarutkan gelombang dan juga menyebabkan istana naga berguncang. Ketika mendarat di Si Miao, rasanya seperti disambar petir. Setelah ini, Song Qiyuan tidak berhenti, dia mengangkat kepalanya dan menunjuk dengan jarinya. Cahaya tajam melesat keluar seperti kilat, lenyap seketika. Jauh di sana, Fang Yuan yang menggunakan Gu abadi mata bintang untuk mengamati medan perang merasakan penglihatannya menjadi gelap, dia tidak bisa melihat apapun lagi. Ekspresi Fang Yuan menjadi gelap, dia tahu bahwa bintang yang telah dimurnikannya menggunakan Gu abadi mata bintang dihancurkan oleh Song Qiyuan. Gu abadi mata bintang peringkat 7 mungkin unik, tetapi melawan Gu abadi peringkat 8, ia terlalu lemah, tidak hanya dapat ditemukan, tetapi juga dapat dihentikan. Jurus pembunuh abadi Song Qiyuan bahkan lebih hebat, ia bergerak di sepanjang cahaya bintang dan menemukan bintang asal untuk menghancurkannya. Meskipun bintangnya hancur, Gu abadi mata bintang tidak mengalami cedera, ia dapat digunakan lagi setelah persiapan lebih lanjut. Meskipun Gu abadi Laut Timur ini tidak dapat mengalahkan Duke Long, mereka masih peringkat 8 dengan metode yang brilian, mereka tidak dapat diremehkan. Sebelumnya, petir gelap mematikan milik Zhang Yin, awan pelempar pot milik Hua Keiyun, Yang Jun menemukan Fang Yuan yang menyamar sebagai wajah yang dikenalnya, dan serangan Song Qiyuan yang menghancurkan bintang mata bintang, mereka membuktikan hal ini. Namun demikian, Fang Yuan tidak mau menyerah. Istana naga sangat penting, jauh lebih penting dari yang kuduga. Itu adalah rumah Gu abadi peringkat 8 yang berisi Gu abadi jalur mimpi. Hari-hari ini, dalam pertempuran ini, ia menunjukkan metode ofensif dan defensif yang sangat kuat. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan mendapatkan kekuatan pertempuran peringkat 8 puncak. Tubuh utama Fang Yuan mengejar sementara jurus pembunuh bentuk surga tetap berada di surga putih abadi, berhadapan dengan gua surga bencana binatang dan menemukan tempat persembunyian Gu abadi adaptasi. Jurus pembunuh bentuk surga adalah peringkat 9 dan sangat lincah, bahkan di dalam surga putih abadi, hanya ada sedikit makhluk yang dapat mengancamnya. Karena turbulensi urat bumi, para dewa Gu dari 5 wilayah berada dalam kekacauan. Terutama, Laut Timur, kemunculan istana naga menyebabkan pertempuran di antara para dewa peringkat 8, itu benar-benar spektakuler. Pada hari ini, surga panjang umur dataran utara juga mulai bergetar hebat. Bas, cahaya jingga kuning berkedip-kedip tanpa henti, menyelimuti langit Longevity Heaven. Selanjutnya, aura dimulai dari kondisi yang sangat lemah dan tumbuh dengan cepat, segera memenuhi dunia dan menyebabkan ketakutan pada semua orang. Perubahan seperti itu telah menarik perhatian Grandmaster 5 Elemen, Bull Demon, dan Flower Lady. Grandmaster 5 Elemen adalah seorang kultivator tunggal dari Northern Plains, tetapi setelah terjebak oleh Longevity Heaven, dia merasa putus asa setelah berjuang dan memutuskan untuk bergabung dengan Longevity Heaven. Dia tidak ditempatkan di Longevity Heaven secara permanen. Bull Demon dan Flower Lady adalah duo yang mengambil peran sebagai North Desolation Immortal bersama-sama.
Bull Demon adalah seorang pria berotot dengan janggut tebal dan suara menggelegar. Dia sangat tinggi dan kuat, memiliki aura yang kuat. Flower Lady adalah seorang gadis kecil dengan bunga di kepalanya. Dia duduk di bahu pria berotot itu, terkikik saat matanya yang seperti kristal berkedip dengan kepolosan. Apa yang terjadi? Grandmaster 5 Elemen sangat tidak yakin. Bull Demon dan Flower Lady saling memandang. Yang terakhir terkikik, West Desolation Immortal Bing Sai Chuan telah terbangun. Longevity Heaven sedikit berbeda dari Heavenly Court. Ia memiliki 4 Desolation Immortals dan 8 Extremities. Totalnya ada 12 posisi. Di antaranya, 4 Desolation Immortals hanya diperuntukkan bagi Gu Immortals peringkat 8, sedangkan 8 Extremities membutuhkan setidaknya level kultivasi peringkat 7, dan mereka harus menjadi elit di antara peringkat 7. Bing Sai Chuan, alis Grandmaster 5 Elemen terangkat. Ia merasa nama itu tidak asing tetapi ia tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari nama itu saja. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Riak-riak cahaya berkelap-kelip di langit, pelangi membentang seperti sungai saat menembus cakrawala. Sosok berjalan turun dari sungai, dia memiliki tubuh yang tinggi dan wajah yang halus, meskipun demikian, matanya sangat tajam dan dingin, memancarkan tatapan dingin. Dari telinga kanannya ke sudut kiri bibirnya, ada bekas luka yang buruk, itu berkelap-kelip dengan cahaya putih, sambil memancarkan dinginnya es yang mendalam selama 1000 tahun. Melihat wajah ini, mata Grandmaster 5 Elemen meledak dengan cahaya terang saat dia menjadi sangat terkejut. Saya ingat sekarang, ini adalah Bing Sai Chuan yang lahir di generasi Giant Sun Immortal Venerable. Dia adalah legenda peringkat 8, ahli jalur waktu yang hebat. Giant Sun Immortal Venerable telah mencoba 3 kali sebelum menaklukkannya. Dia tidak mati, dia sebenarnya adalah West Desolation Immortal dari Longevity Heaven. West Desolation Immortal lahir di generasi yang sama dengan Giant Sun Immortal Venerable. Meskipun dia kalah, itu bukan aib. Bagaimanapun, baik mereka Immortal Venerable atau Demon Venerable, mereka tak terkalahkan di dunia ini dan tak tertandingi. Giant Sun Immortal Venerable harus melakukan 3 kali percobaan untuk menaklukkan West Desolation Immortal ini. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang hebat. Salam, Senior West Desolation. Bull Demon dan Flower Lady segera pergi untuk menyambutnya sementara Five Elements Grandmaster mengikutinya dengan ekspresi hormat. Senioritas West Desolation Immortal Bing Sai Chuan terlalu tinggi. Bing Sai Chuan menghampiri mereka bertiga, dia mengangguk setelah melihat sekeliling. Saya sudah bangun tetapi umur saya tidak banyak, waktu terbatas. Berikan saya informasi tentang dunia saat ini, saya perlu mengetahuinya. Longevity Heaven memiliki informasi yang sangat lengkap. Mereka memiliki informasi terperinci tentang runtuhnya 88 True Yang Building, kemunculan kembali Dragon Palace di Laut Timur, dan Refinement Path Convention dari Pengadilan Surgawi Benua Tengah. 88 True Yang Building benar-benar runtuh, Bing Sai Chuan mendesah dalam-dalam. Itu Fang Yuan, iblis itu terlahir kembali menggunakan Spring Autumn Cicada, dia sudah berada di peringkat 8. Grandmaster 5 Elemen menggertakkan giginya. Bing Sai Chuan tertawa keras sambil berkata, kerja bagus. Fang Yuan, dia benar-benar iblis. Dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam menghancurkan bangunan 88 yang sejati. Grandmaster 5 Elemen tercengang, apa? Bull Demon menatap Flower Lady. Flower Lady menatap Bull Demon. Ketiga makhluk abadi itu benar-benar terkejut. Selanjutnya, Bing Sai Chuan menambahkan, Fate Go akan segera diperbaiki. Sepertinya konvensi jalur pemurnian ini adalah yang terakhir. Tidak ada waktu, kita harus menghubungi Fang Yuan sekarang dan membuat aliansi. Tatapan Grandmaster 5 Elemen, Iblis Banteng, dan Wanita Bunga berubah tiba-tiba. Apakah Bing Sai Chuan ini benar-benar dewa kehancuran barat? Mungkinkah dia palsu? Surga panjang umur ingin bekerja sama denganku. Fang Yuan menerima pesan ini dan menjadi sangat terkejut. Mudah untuk menghubunginya. Roh Tanah Langya dapat melakukannya. Bing Sai Chuan menggunakan Roh Tanah Langya. Untuk menghubungi Fang Yuan, dia berbicara terus terang, aku adalah Dewa Kehancuran Barat, pemimpin surga panjang umur saat ini. Fang Yuan, kamu adalah iblis dunia lain tetapi kamu belum mendapatkan warisan sejati teratai merah. Jika pengadilan surgawi memperbaiki Gu Abadi Takdir, itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Demikian pula, surga panjang umur tidak ingin melihat pengadilan surgawi berhasil. Jika mereka memperbaiki Gu Takdir, itu akan terlalu membantu pengadilan surgawi.
itu juga akan bertentangan dengan jalur keberuntungan matahari raksasa leluhurku. Mari kita lupakan konflik masa lalu kita dan melawan musuh yang kuat bersama-sama. Fang Yuan terdiam beberapa saat sebelum bertanya, kamu? Bing Saichuan. Segera, Fang Yuan mengetahui siapa pihak lain itu. Dia pasti orang yang tepat. Fang Yuan menghela nafas melihat fondasi Longevity Heaven, mereka bahkan menyembunyikan legenda peringkat 8 seperti Bing Saichuan, dia baru muncul sekarang. Dan di Longevity Heaven, di antara 4 Dewa Kehancuran Timur memiliki status tertinggi, Bing Saichuan yang agung hanya berada di posisi kedua. Siapa sebenarnya Dewa Kehancuran Timur? Perubahan sikap Longevity Heaven membuat Fang Yuan sangat terkejut. Namun, jika dipikir-pikir, melawan pengadilan surgawi yang mengerikan, Fang Yuan mungkin bisa bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Dewa Gu peringkat 8, pemimpin sekte bayangan yang memiliki hasil penelitian jalur mimpi yang mendalam, namanya mengguncang dunia. Beberapa waktu lalu, pengadilan surgawi bahkan menyusup ke dataran utara dan menyerang tanah terberkati Langya, kedua belah pihak memiliki konflik yang sangat besar. Pepatah mengatakan, musuh dari musuh adalah temanku. Jika mereka bisa bekerja sama, Fang Yuan tentu ingin bekerja sama dengan Longevity Heaven. Bagaimanapun, pengadilan surgawi adalah musuh sejati. Namun, bagaimana mereka bisa saling percaya? Untuk mendapatkan kepercayaan Fang Yuan, Longevity Heaven membuka perbendaharaannya dan memperdagangkan material abadi dengan Fang Yuan, mereka bahkan dapat menukar Immortal Gu. Dari langkah ini, mereka tampak sangat tulus. Karena kita bekerja sama, Tuan Bing Saichuan, mengapa kita tidak bekerja sama untuk memperjuangkan Istana Naga? Fang Yuan punya ide saat ia memulai. Ide bagus. Bing Saichuan sepenuhnya setuju, siapapun yang punya otak dapat mengatakan bahwa Istana Naga memiliki nilai yang sangat besar sejak kelahiran kembali. Kekuatan Fang Yuan telah berkembang pesat, meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Terutama akhir-akhir ini, ia naik ke peringkat 8 dan memiliki banyak sekali Gu abadi. Itu benar-benar situasi yang langka. Namun, ia masih belum cukup kuat untuk bersaing memperebutkan Istana Naga. Di antara para Dewa Gu peringkat 8 yang bertarung setelah Istana Naga, ada Dukelong dengan kekuatan tempur yang mulia abadi semu dan beberapa Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur, dapat dikatakan bahwa para dewa terkuat Laut Timur ada di sini. Fang Yuan memiliki terlalu sedikit waktu sejak kebangkitannya, melawan para ahli puncak suatu wilayah, melawan Dukelong, mencoba merebut rumah Gu abadi yang memiliki kekuatan untuk membalas terlalu sulit baginya. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa ia tidak bisa hanya menonton dari pinggir lapangan. Jika pengadilan surgawi memperoleh Istana Naga, mereka akan tumbuh lebih kuat. Terutama Gu abadi jalur mimpi misterius itu tidak sederhana. Itu mungkin telah diciptakan secara alami oleh dunia ini sendiri. Itu adalah benih yang telah ditanam surga di Laut Timur untuk memulai era jalur mimpi. Pada saat ini, memanfaatkan kekuatan Longevity Heaven akan membuat situasi semakin kacau. Semakin kacau, semakin Fang Yuan dapat memanfaatkan situasi. Dia sekarang berada di peringkat 8, tetapi melawan Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur, dia tidak berani ceroboh. Fondasi Gu Immortal peringkat 8 sangat besar, mereka akan dengan mudah menyerangnya dengan gerakan mematikan mereka jika dia tidak berhati-hati. Sedangkan untuk Dukelong, Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingannya. Bagaimanapun, Fang Yuan secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Dukelong bertarung dengan Purple Mountain True Monarch. Dukelong melindungi Feng Jin Huang, dia tidak akan habis-habisan. Aku belum melihatnya menggunakan metode jalur Qi apapun. Meski begitu, hanya dengan metode jalur transformasinya, dia sudah menjadi orang terkuat di sini, dia melawan hampir semua orang sendirian. Bai Ningbing dan yang lainnya masih berkultivasi di Pulau Red Lotus, bahkan jika mereka mendapat bantuan dari diri mereka sendiri di masa depan, mereka hanya akan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7 puncak. Sayang sekali rumah Gu abadi milikku yang belum lengkap hancur, jika aku memilikinya, setelah periode pengembangan ini, ia akan memiliki kekuatan tempur peringkat 8, itu akan sangat berguna bagiku. Petik 2. Jika aku dapat mencuri Gu abadi adaptasi dari Gua Surga Beast Calamity, aku akan dapat melepaskan transformasi asimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, aku akan sementara memperoleh kekuatan tempur yang hebat. Sayang sekali kita tidak punya waktu, bentuk surga masih menyelidiki. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Tetapi kenyataannya seperti ini,
tidak semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai. Istana Naga tidak akan lelah, Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur belum sepenuhnya muncul, sementara Duke Long sedang menunggu bala bantuan pengadilan surgawi. Masih ada waktu sebelum mereka benar-benar berjuang untuk kepemilikan rumah Gu abadi. Fang Yuan juga khawatir tentang perubahan sikap Longevity Heaven. Tetapi bahkan jika mereka memiliki niat buruk, memikat mereka ke dalam pertempuran jauh lebih berguna bagi Fang Yuan daripada potensi ancaman. Dengan langkah ini, dia dapat mencoba untuk mendapatkan Istana Naga, merusak pengadilan surgawi, dan menyelidiki Longevity Heaven, itu dapat mencapai banyak tujuan. Tetapi beberapa hari kemudian, Bing Saichuan tidak datang, sebaliknya, dia memperoleh beberapa informasi penting. Pengadilan surgawi telah menemukan pulau teratai batu di Sungai Waktu, mereka memiliki kendali penuh sekarang. Bing Saichuan menyarankan, kamu memiliki Spring Autumn Cicada, kamu adalah pewaris sah dari warisan sejati teratai merah. Jika pengadilan surgawi mengambil pertemuan kebetulanmu, kamu akan menderita sementara mereka tumbuh lebih kuat. Red Lotus Demon Venerable mampu merusak Gu takdir, sangat mungkin, warisan sejatinya juga mengandung cara bagi kita untuk menghancurkan Gu takdir untuk selamanya. Kata-kata Bing Saichuan tidak bermasalah. Dia tidak tahu bahwa Fang Yuan telah memperoleh salah satu warisan sejati teratai merah. Fang Yuan tidak memiliki metode apapun untuk menghancurkan Gu takdir, tetapi bagaimana jika warisan sejati teratai merah lainnya memilikinya? Itu mungkin. Tentu saja, ada kemungkinan Bing Saichuan memberikan informasi palsu untuk menjebak Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan punya dua pilihan, dia bisa tinggal dan mengamati Istana Naga, atau pergi ke Sungai Waktu dan memperebutkan warisan sejati teratai merah dengan pengadilan surgawi. Yang pertama dipenuhi dengan kekacauan dan bahaya, begitu pula yang terakhir, risikonya besar. Fang Yuan merasakan dengan tajam bahwa pilihan ini sangat penting. Dia mulai berpikir, apa tindakan terbaik dalam situasi ini? Perbatasan Selatan, surga kebajikan, dua dewa Gu peringkat 8 berjalan berdampingan dan menaiki gunung, aura mereka sepenuhnya tersembunyi, menyerupai manusia biasa, yang di sebelah kiri mengenakan pakaian rami abu-abu, sangat sederhana dan polos, tetapi tubuh berototnya tidak dapat disembunyikan. Dia mengenakan topi kerucut yang besar dan lebar, menutupi wajahnya di bawah bayangan, menyembunyikan penampilannya. Dia adalah pewaris bumi surga generasi sekarang yang terkenal di dunia Gu Immortal Perbatasan Selatan, Lu Weiyin. Yang di sebelah kanan adalah seorang wanita. Dia memiliki sosok anggun dengan rambut yang menjulur hingga pinggangnya, dan dihiasi dengan jubah ungu yang indah yang misterius dan elegan. Matanya seperti kolam yang dalam, dengan rasa duka menyelimuti wajahnya. Itu adalah pemimpin pengadilan surgawi, orang yang memiliki papan catur konstelasi bintang, ahli jalur kebijaksanaan nomor 1 di dunia saat ini, Peri Ziwei. Peri Ziwei sebenarnya diam-diam muncul di perbatasan selatan dan bertemu dengan Lu Weiyin. Apa alasannya? Sepanjang jalan, Lu Weiyin dan Peri Ziwei berbicara, meskipun hanya ada sedikit kata, suasananya bersahabat. Saat mereka berjalan, sebuah paviliun merah kecil muncul dari kehijauan yang lebat. Lu Weiyin menunjuknya sambil berkata, Nona Ziwei, perjalanan ini sangat panjang, mari kita beristirahat sebentar di paviliun itu. Ide yang bagus. Peri Ziwei tersenyum saat dia berjalan. Keduanya berjalan ke paviliun merah, ada bangku-bangku batu di dalamnya. Alih-alih duduk, Peri Ziwei berjalan menuju tepi dan melihat pemandangan pegunungan dan sungai yang luas. Paviliun ini dibangun di tepi tebing, pemandangannya sangat bagus. Peri Ziwei melihat keluar, surga kebajikan dipenuhi dengan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai yang bersih. Ada rumah-rumah pohon dan desa-desa di sekitar gunung-gunung, banyak keributan yang bisa didengar dari ayam dan anjing, ada kolom-kolom asap yang mengepul dari rumah-rumah. Itu adalah suasana yang tenteram dan damai. Di langit, ada banyak gunung yang mengambang. Gunung-gunung ini terbuat dari tanah yang mengapung dan bisa tetap di langit. Ada banyak keistimewaan di setiap gunung, lingkungan mereka bervariasi. Beberapa memiliki tanaman merambat hijau panjang yang menjulur seperti rambut. Beberapa memiliki gerimis dan pelangi yang indah. Beberapa memiliki air terjun dengan aliran deras yang besar yang berkumpul di kolam-kolam besar. Burung bangau terbang, kera menjerit, ada banyak kehidupan dan bahan-bahan abadi di mana-mana, binatang buas dan tanaman yang terpencil berlimpah jumlahnya. Hal yang diperhatikan oleh Peri Ziwei adalah bahwa manusia jamur dan manusia hidup harmonis di desa-desa, anak-anak bermain bersama, suami dan istri saling peduli,
anak-anak juga berbakti kepada orang tua mereka. Ini benar-benar surga. Dewa bumi surga ingin menciptakan dunia seperti itu, tetapi manusia adalah penguasa dunia. Bagaimana mungkin manusia yang berbeda bisa setara dengan kita? Namun, meskipun begitu, aku mengagumi Dewa bumi surga. Karena dia telah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk mimpi ini, dia tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Peri Ziwei berkata perlahan, pengadilan surgawi adalah milik manusia, ideologinya adalah untuk memerintah manusia yang berbeda, tetapi Dewa bumi surga menginginkan kesetaraan untuk semua. Menurut pendapatnya, baik manusia yang berbeda maupun manusia murni, semua kehidupan di dunia ini harus setara. Karena perbedaan ideologi mereka, Dewa bumi surga tidak memasuki pengadilan surgawi, dia menciptakan surganya di 5 wilayah dan mencoba membangun utopia cita-citanya. Lu Weiyin mengangguk, meskipun ideologi kita berbeda, sikap kita terhadap jalan setan yang merusak dunia adalah sama. Nona Ziwei di sini untuk meminjam Gu, jika kau meminjam Gu yang lain, lupakan saja. Namun, Gu kebajikan ini dapat bermanfaat bagi dunia. Mengapa aku harus menghentikanmu? Namun, jika orang luar ingin meminjam Gu, menurut aturan yang mulia abadi, kau harus berjalan dan naik ke puncak gunung untuk memperoleh kualifikasi meminjam Gu. Perjalanan ini sulit, semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin buruk. Tolong mengertilah, Peri Ziwei. Gunung ini benar-benar tidak mudah didaki, tetapi aku mengerti maksud yang mulia abadi bumi surga. Mendaki gunung ini juga akan sangat bermanfaat bagiku. Peri Ziwei berkata lembut sambil tersenyum, cahaya berkedip di matanya, baiklah, mari kita lanjutkan. Sungai Waktu. 4 rumah Gu abadi pengadilan surgawi berdiri di posisi yang berbeda saat mereka mengelilingi formasi abadi. Suasana memanas di antara para dewa Gu. Tuan Feng Jiuge, kita sudah mengepung pulau teratai batu ini, kita sudah bisa menjelajahinya, kata Sang Sunzi. Feng Jiuge mengangguk, awalnya dia ingin menggunakan sungai waktu untuk memperkuat dan menguatkan inspirasinya mengenai lagu takdir. Tak disangka setelah memasuki sungai waktu dalam waktu yang singkat ini, pulau teratai batu itu muncul dan dikepung oleh pengadilan surgawi. Pulau teratai batu itu diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Aku harus pergi ke depan dan melihat metode dari Yang Mulia Iblis yang menggemparkan dunia ini. Feng Jiuge hendak bergerak dan memasuki formasi abadi. Ledakan. Dengan suara keras, rumah Gu abadi tempat dia berada bergetar hebat. Musuh. Siapa yang berani menyerang kita pengadilan surgawi? Para abadi itu marah dan terkejut. Siapa lagi kalau bukan Fang Yuan? Kelompok pengadilan surgawi sedikit linglung, seseorang mulai berteriak, Iblis, kau berhasil melarikan diri terakhir kali, tetapi kau benar-benar berani kembali. Kalau begitu terimalah kematianmu. Fang Yuan tersenyum tipis, dia sempat berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk datang ke Sungai Waktu, dan mencoba mendapatkan warisan sejati teratai merah. Bagaimanapun, situasi Istana Naga kacau, semua kekuatan belum mengerahkan seluruh kekuatan, ada terlalu banyak ketidakpastian. Namun di Pulau Teratai Batu, jika dia tidak datang, pengadilan surgawi pasti akan mendapatkannya. Fang Yuan memiliki jangkrik musim semi musim gugur, keuntungannya sangat besar jika menyangkut Pulau Teratai Batu. Fang Yuan, kita bertemu lagi. Suara Feng Jiuge bergema di dalam rumah Gu abadi, ada emosi yang dalam-dalam suaranya. Ekspresi Fang Yuan terfokus, sepertinya dalam pertarungan ini, dia akan melawan Feng Jiuge sekali lagi. Fang Yuan, kita bertemu lagi. Suara Feng Jiuge bergema dari dalam rumah Gu abadi, ada emosi yang dalam-dalam nadanya. Sudah lama sekali, Fang Yuan mendesah. Tahun demi tahun telah berlalu, Fang Yuan bertemu dengan Feng Jiuge lagi, seperti pertemuan teman lama, kata-kata mereka tidak mengandung permusuhan di dalamnya. Namun, mereka bukanlah teman, setelah pembicaraan singkat itu, mereka terdiam. Pada saat ini, yang terdengar hanyalah suara ombak di Sungai Waktu, yang terus bergerak maju dengan gerakan terus-menerus. Feng Jiuge masih ingat saat pertama kali bertemu Fang Yuan, saat itu, dia masih belum menjadi abadi, dia telah memperoleh tanah berkah Hu abadi dengan status manusia biasa. Namun sekarang, dia terkenal di dunia, dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 8 dan kecepatan pertumbuhannya jarang terjadi bahkan dalam sejarah, itu benar-benar mengejutkan dunia. Feng Jiuge juga peringkat 8 dengan hasil pertempuran yang cemerlang, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia memiliki Gu abadi lapis baja takdir peringkat 8,
dan karena status pelindung daunnya, dia sangat didukung oleh pengadilan surgawi. Fang Yuan pernah menyelamatkan nyawa Feng Jiuge, dia juga membalas budi. Karena identitas mereka yang berbeda, Feng Jiuge telah gagal dalam banyak upaya untuk mengejar Fang Yuan. Mereka telah bertarung berkali-kali dan memperoleh pemahaman yang mendalam satu sama lain. Keduanya saling waspada, tetapi mereka sangat menghargai kemampuan dan bakat orang lain. Fang Yuan, kau pernah kalah dari kami, kau berhasil melarikan diri terakhir kali di Sungai Waktu, tidak kusangka kau berani kembali dan mencari kematian. Sebuah suara memecah keheningan sementara. Orang yang berbicara itu memiliki baju besi biru berbintang, ia memiliki penampilan yang kasar dan tubuhnya kuat, ia memancarkan aura peringkat 8 yang kuat dan berdiri di Shark Flow Lever. Fang Yuan melihat dan menyadari bahwa ini adalah orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran terakhir kali. Meskipun terakhir kali, ia tidak tahu siapa orang ini, ia telah memperoleh informasi. Orang ini telah terbangun dari kuburan abadi pengadilan surgawi, ia adalah ahli jalur bintang peringkat 8 yang berpengalaman, Xing Ye Wang. Fang Yuan memeriksa kelompok pengadilan surgawi lagi. 3 Sunzi yang tersisa menduduki paviliun masa kini dan masa lalu, mereka menatap Fang Yuan dengan kebencian yang mendalam, mata mereka menyemburkan api. Terakhir kali, Fang Yuan menggunakan waktu untuk memotong dan membunuh Sun Guozi, menyebabkan metode kebangkitan mereka gagal, hanya tersisa 3 orang sekarang. Gu Immortal peringkat 8 King Ye memiliki status yang sama dengan Xing Ye Wang, ia mengendalikan kapal pesiar abadi dengan ekspresi muram. Xing Ye Wang berdiri di Shark Flow Lever, menatap Fang Yuan dengan niat bertarung yang mendalam. Sementara itu, Feng Jiuge tetap berada di platform bangau kuning 3 musim gugur, ia kini telah muncul. 4 Gu abadi jalur waktu, 3 Gu abadi peringkat 8, serta banyak Gu abadi peringkat 7 termasuk 3 Sunzi, dan formasi abadi super ini, Fang Yuan mengevaluasi kekuatan mereka. Secara keseluruhan, itu tidak buruk, karena pengadilan surgawi tidak mengirim terlalu banyak orang ke sini. Tetapi memikirkannya, urat bumi benua tengah bergerak. Selain mempertahankan kendali, pengadilan surgawi memusatkan seluruh perhatiannya pada perbaikan Gu takdir peringkat 9, banyak tenaga kerja dan sumber daya dikeluarkan untuk itu. Dari sudut pandang pengadilan surgawi, Fang Yuan bukanlah musuh utama mereka, dalam rencana keseluruhan mereka, Fang Yuan bukanlah bagian darinya. Jadi, Peri Ziwei pernah menawarkan untuk merekrut Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Langya. Tujuan pengadilan surgawi adalah seluruh dunia, era besar jalur mimpi, dan menjadi penguasa dunia. Inilah keagungan pengadilan surgawi. Jadi, fokus pengadilan surgawi selalu untuk memulihkan Gu takdir sepenuhnya. Terlebih lagi, terakhir kali Fang Yuan lolos dengan selamat. Setelah itu, Peri Ziwei menggunakan fondasi pengadilan surgawi untuk membeli segala macam material jalur waktu dan mengganggu pertumbuhan Fang Yuan. Dia telah menyembunyikan jejaknya dan bahkan ketika urat bumi bergerak dan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya serta material abadi muncul, dia tidak muncul. Karena semua alasan ini, pengadilan surgawi tidak menambah jumlah mereka di Sungai Waktu. Tentu saja, mereka mungkin memiliki beberapa kelompok yang menyergap. Fang Yuan tersenyum dingin, terlepas dari apa yang mereka lakukan, selama mereka bertarung, pengadilan surgawi akan tetap memanggil mereka. Raungan. Dengan suara yang keras, Fang Yuan menggunakan wajah yang dikenalnya untuk berubah menjadi monyet tahun yang tak terlupakan lagi. Tubuh monyet itu besar seperti gunung, ia menerkam ke arah platform bangau kuning 3 musim gugur, di sanalah Feng Jiuge berada. Iblis yang sangat berani, biarkan aku bertarung denganmu. Xing Ye Wang menggerakkan tuas aliran hiu saat ia mencegat dengan kecepatan tinggi. Fang Yuan bergerak cepat di atas air, ia mengarahkan jarinya saat gerakan pembunuh abadi gunting pegas terbang keluar. Gunting itu berwarna hijau dan bergerak lincah, meskipun besar seperti gajah, ia menyusut ketika sampai di depan Shark Flow Lever. Xing Ye Wang sedikit terkejut, ia tahu tentang gunting pegas, tetapi untuk berpikir ada transformasi seperti itu. Gunting pegas mini itu terbang turun dan menjadi besar lagi ketika sampai di tuas hiu Shark Flow Lever. Kresek, dengan sekali gunting itu memotong dan kepala hiu besar jatuh. Kresek, dengan sekali gunting, hiu lain kehilangan kepalanya. Xing Ye Wang sangat terkejut, ia dengan cepat menyingkirkan Shark Flow Lever, ia tidak berani terus mencoba menghalangi Fang Yuan, dia perlu tahu cara menangani gunting pegas. Setelah menghentikan Xing Ye Wang,
Fang Yuan bergerak cepat seperti angin, tiba di depan panggung Bangau Kuning 3 musim gugur. Di dalam rumah Gu abadi, Feng Jiuge memiliki ekspresi polos saat dia mengendalikannya dengan tenang. Panggung Bangau Kuning 3 musim gugur meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menghentikan laju Fang Yuan seolah-olah dia telah menabrak dinding logam. Fang Yuan yang berada dalam bentuk monyet tahun purba tertawa saat dia meninju dengan tinjunya yang besar. Tinju besar itu mendarat di panggung Bangau Kuning 3 musim gugur dan membuatnya berguncang, puing-puing beterbangan di mana-mana saat didorong kembali. Fang Yuan menjadi lebih kuat lagi. Benar, dia setidaknya telah memodifikasi gunting pegas dan mantel musim dingin. Yang pertama dapat berubah ukuran dan menjadi sulit untuk dijaga, sementara yang terakhir telah menyatu dengan transformasi monyet tahun purba, bulu monyetnya seperti es dan kulitnya seperti es, pertahanannya sangat tebal. Ketiga Sunzi menjaga paviliun sekarang dan masa lalu, mereka berbicara satu sama lain dengan keterkejutan yang berkepanjangan. Sejak Fang Yuan melarikan diri dengan menyedihkan terakhir kali sambil memperlihatkan semua kartu asnya, pengadilan surgawi telah menyimpulkan segala macam jurus pamungkas yang dimilikinya. Namun, jika dipikir-pikir bahwa dalam pertempuran ini, semua kesimpulan mereka sudah ketinggalan zaman, modifikasi Fang Yuan jauh melampaui ekspektasi pengadilan surgawi, mereka sangat terkejut. Bukan hanya itu, Fang Yuan juga telah membuat banyak kesimpulan pada 4 rumah Gu abadi. Melihat bagaimana ia menangani tuas aliran hiu dan platform Bangau Kuning 3 musim gugur, itu terbukti. Pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan tidak rendah, ia juga mendapat bantuan Gu kebijaksanaan yang tidak berhasil disimpulkan pengadilan surgawi. Fang Yuan, yang memiliki cahaya kebijaksanaan dan kecerdasan yang cukup, memperoleh keuntungan besar ketika ia menyimpulkan hal-hal mengenai 4 rumah Gu abadi jalur waktu. Dalam pertempuran sebelumnya, Fang Yuan memperlihatkan kartu asnya, tetapi pada saat yang sama, pengadilan surgawi juga mengeluarkan kartu as mereka. Fang Yuan dapat mempelajari banyak detail tentang mereka. Tidak mudah bagi Dewa Gu untuk menciptakan jurus pamungkas abadi, modifikasi bahkan lebih sulit. Lalu bagaimana dengan Immortal Gu House? Immortal Gu House merupakan kumpulan dari beberapa jurus pembunuh abadi. Jadi, memodifikasi Immortal Gu House bahkan lebih sulit. Fang Yuan dapat memodifikasi jurus pembunuh abadi karena ia memiliki kebijaksanaan Gu. Pengadilan surgawi ingin memodifikasi Immortal Gu House tetapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan Gu, kesulitannya bahkan lebih tinggi, jadi, keempat Immortal Gu House ini tidak memiliki banyak perubahan, mereka juga mirip dengan sebelumnya. Fang Yuan kalah terakhir kali tetapi ia memperoleh banyak informasi, ia dapat menghadapi Immortal Gu House ini sekarang. Ini juga alasan mengapa ia menyerah pada istana naga untuk saat ini dan memilih untuk menargetkan sungai waktu. Sudut utara hancur, cacing Gu tidak dapat diambil kembali. 3 lapis perisai cahaya musim gugur telah rusak, hanya satu yang tersisa. Cahaya musim gugur Gu abadi retak. Para dewa Gu di dalam platform 3 Bangau Kuning musim gugur melaporkan, mereka memiliki ekspresi gugup. Feng Jiuge adalah orang yang bertanggung jawab, dia masih memiliki ekspresi tenang. Dia tidak mencoba untuk bertarung secara langsung, karena dia tahu bahwa hanya mengandalkan kultivasi jalur suaranya, dia tidak dapat melakukan upaya yang berguna di sungai waktu ini. Hanya rumah Gu abadi jalur waktu yang dapat melawan Fang Yuan. Feng Jiuge berpikir dalam hati, Fang Yuan dapat menekan 2 rumah Gu abadi, tetapi pengadilan surgawi masih memiliki 2 lagi. Pertempuran ini baru saja dimulai. Rentetan serangan Fang Yuan membuatnya terengah-engah, meskipun platform 3 Bangau Kuning musim gugur hancur di luar, fondasinya tidak terpengaruh, hanya kehilangan sejumlah besar gufana. Para dewa Gu peringkat 7 di dalam rumah Gu abadi itu mencoba memperbaikinya dengan cepat. Setelah ledakan awal, serangannya menjadi lebih lemah. Platform 3 Bangau Kuning musim gugur melewati tahap awal saat serangan ganas Fang Yuan mulai melemah. Xing Ye Wang telah memperbaiki Shark Flow Lever setelah menghadapi gerakan pembunuh gunting pegas, ia menyerang lagi. Pada saat yang sama, paviliun masa kini dan masa lalu dan kapal pesiar abadi datang dari kiri dan kanan, membentuk jaring yang lengkap. Fang Yuan, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapi 4 rumah Gu abadi bersama-sama. Xing Ye Wang berteriak keras. Fang Yuan melihat ke sekelilingnya saat matanya bersinar dengan cahaya terang, ia tersenyum dan berteriak keras, Bing Sai Chuan, apakah kau masih tidak akan bertindak? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Bing Sai Chuan muncul, berdiri di belakang paviliun masa kini dan masa lalu. Siapa?
Ketiga Sunzi sangat terkejut, karena paviliun masa kini dan masa lalu paling terspesialisasi dalam penyelidikan, mereka mampu mendeteksi Fang Yuan tetapi tidak Bing Saichuan. Bing Saichuan meraung saat ia mendorong dengan kedua telapak tangannya, segera, angin dingin bertiup dan energi es melonjak, menutupi seluruh paviliun masa kini dan masa lalu. Pada saat berikutnya, seluruh paviliun masa kini dan masa lalu disegel dalam es yang sangat dalam dan transparan. Ketiga Sunzi tidak bergerak di dalamnya, ekspresi ketakutan membeku di wajah mereka. Di kapal pesiar abadi, Gu Immortal peringkat 8 King Ye yang memiliki ekspresi tenang menunjukkan perubahan sikap, gerakan pembunuh abadi ini adalah pembekuan waktu seketika. Kau adalah ahli jalur waktu hebat dari era Giant Sun Immortal Venerable, Bing Saichuan. Bing Saichuan mengolah jalur waktu dan paling ahli dalam membekukan waktu, jurus pembunuh jalur waktunya mampu meniru efek jalur es. Dia adalah legenda tingkat 8, kekuatan tempurnya berada di puncaknya, setingkat dengan Li Huang. Namun saat ini, Li Huang dikerahkan ke tempat lain, sebagai ganti Feng Jiuge yang baru saja mencapai tingkat 8. Bagaimanapun, ini adalah sungai waktu, bahkan jika Li Huang ada di sini, tanpa menggunakan rumah Gu abadi jalur waktu untuk melawan Bing Saichuan, dia tidak akan menjadi lawannya. Bing Saichuan menunggu lama sebelum menyerang dengan dampak yang hebat. Dia menargetkan musuh terlemah, langsung menyegel rumah Gu abadi jalur waktu dan mencegahnya bergabung dalam pertarungan lagi. Menakjubkan, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Bing Saichuan menatap King Ye, aku Bing Saichuan dari Longevity Heaven, tidak kusangka seseorang dari generasi ini mengenaliku. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum hangat. Tetapi tidak bertindak enteng, dia menyerang King Ye, Dewa Gu tingkat 8 yang berada di kapal pesiar abadi. Fang Yuan dibantu oleh Bing Saichuan, mereka berhasil menekan 3 rumah Gu abadi yang tersisa yang dimiliki pengadilan surgawi. Pada saat berikutnya, rumah Gu abadi jalur waktu kelima muncul. Ini adalah rumah gerbang dengan struktur sederhana namun elegan, pilar-pilar penyangganya berwarna merah cerah, cukup menguntungkan. Ada 2 kata yang mempesona tertulis di plakat masuknya, akhir tahun. Rumah Gu abadi jalur waktu peringkat 7, rumah gerbang akhir tahun. Gerbang akhir tahun tiba-tiba muncul di sungai waktu, pihak yang terkejut adalah pengadilan surgawi, bukan kelompok Fang Yuan. Ini karena pengadilan surgawi hanya memiliki 4 rumah Gu abadi jalur waktu yang ditempatkan di sini. Gerbang akhir tahun rumah Gu abadi jalur waktu kelima ini berasal dari dataran utara, dimiliki oleh suku Huang Jin. Sejak kapan rumah Gu abadi masuk? Oh tidak, apa yang coba dilakukannya pada formasi penyegelan teratai penekan sungai? Cepat, hentikan, pihak pengadilan surgawi berteriak, bahkan Dewa Gu peringkat 8 menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bing Saichuan tertawa keras, energi es mengalir keluar dari tubuhnya, dia menghantam dengan kedua telapak tangannya saat kapal pesiar abadi dikirim ke dasar sungai. Fang Yuan berteriak keras, dia mengumpulkan kekuatannya dan menyerang platform bangau kuning 3 musim gugur, menghujani pukulan seperti hujan meteor, memaksa yang terakhir untuk mundur terus-menerus. Paviliun masa kini dan masa lalu disegel, telah tenggelam ke dalam sungai, lenyap seluruhnya. Xing Ye Wang yang berada di Shark Flow Lever memiliki ekspresi pucat, ia mencoba menghentikan YRN Gatehouse tetapi sudah terlambat. Saat para dewa menyaksikan, YRN Gatehouse mendekati formasi penyegelan lotus penekan sungai saat gerbang mulai bersinar dalam cahaya putih murni. Selanjutnya, sebuah suara terdengar dari dalam, lihat baik-baik, ini adalah cahaya mendalam 5 elemen milikku. Ringgege, ada suara keras saat cahaya 5 warna mistis melesat keluar dari gerbang, mendarat di formasi penyegelan lotus penekan sungai. 5 cahaya berwarna menyerupai 5 arus sungai yang bergabung dan terjalin bersama, melelehkan lapisan formasi penyegelan lotus penekan sungai, menyebabkan lubang besar dalam sekejap. Cepat, perbaiki formasi. Metode apa ini? Formasi penyegelan lotus penekan sungai sama sekali tidak berdaya melawannya. Para Dewa Gu peringkat 7 yang mengendalikan formasi super abadi sangat marah dan terkejut. Pupil mata Feng Jiuge mengecil, dia mengenalinya, itu pasti Grandmaster 5 elemen abadi peringkat 8 dari dataran utara. Orang ini mengolah jalur formasi dan meniru 5 jalur logam, kayu, air, api, tanah, dia adalah Grandmaster jalur formasi yang hebat. Dia sebenarnya direkrut oleh Longevity Heaven. Setelah menggunakan jurus ini, Grandmaster 5 elemen terengah-engah, auranya berkurang hingga menjadi sangat lemah.
Cahaya mendalam 5 elemennya paling terampil dalam menghancurkan formasi abadi. Dia telah mempersiapkan jurus ini sejak lama. Begitu jurus ini dilepaskan, setengah dari formasi penyegel teratai penekan sungai hancur, berada di ambang kehancuran. Tentu saja, ini karena Fang Yuan telah memberikan informasi penting kepada Longevity Heaven. Fang Yuan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang formasi penyegelan teratai penekan sungai ini, lagi pula, dia terkunci di dalamnya dan telah keluar darinya secara pribadi. Dengan informasi ini, Grandmaster 5 elemen mampu memodifikasi cahaya mendalam 5 elemennya untuk melawan formasi penyegelan teratai penekan sungai ini. Begitu formasi itu hancur, pulau teratai batu di dalamnya menjadi terbuka di depan mata semua orang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia melompat. Ledakan, dia menendang keras dan menginjak platform bangau kuning 3 musim gugur ke dalam sungai, menciptakan gelombang besar. Selanjutnya, dia melesat keluar seperti bola meriam, terbang ke dalam formasi, menuju pulau teratai batu. Para dewagu dalam formasi penyegelan teratai penekan sungai menjadi bingung, mereka berkeringat mencoba untuk menstabilkan formasi dan mencegahnya runtuh. Jika formasi super abadi ini hancur, para pengendalinya akan menghadapi serangan balik yang besar. Para dewagu ini juga mencoba menyelamatkan hidup mereka sendiri. Para pengendali formasi terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, mereka hanya bisa menyaksikan Fang Yuan masuk. Warisan sejati teratai merah. Fang Yuan menatap pulau teratai batu itu saat matanya bersinar terang. Jangkrik musim semi musim gugur di dalam lubang klon jalur waktu bergetar. Saat ini, jangkrik musim semi musim gugur berada di peringkat 7 dan memiliki jurus pembunuh abadi milik Fang Yuan untuk mengetahui apakah pulau teratai batu itu nyata. Itu benar-benar nyata. Dalam warisan sejati teratai merah sebelumnya, Fang Yuan memperoleh banyak keuntungan, ia terbebas dari situasi sulitnya. Jika ia bisa mendapatkan warisan sejati teratai merah ini juga, seberapa besar ia akan berkembang. Fang Yuan, jangan berpikir untuk pergi. Pada saat ini, Xing Ye Wang berteriak sambil menggerakkan Shark Flow Lever dan menyerang punggung Fang Yuan. Enyahlah. Pada saat yang genting, Bing Sai Chuan muncul, menghalangi Shark Flow Lever. Fang Yuan, cepat dapatkan warisan sejati teratai merah. Bing Sai Chuan melawan sambil berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan menatap Bing Sai Chuan dalam-dalam, tampaknya Longevity Heaven sangat tulus untuk bekerja sama. Dia semakin dekat ke pulau teratai batu tanpa henti. Jangan pikirkan itu. Dewagu peringkat 8 King Ye yang berada di dalam kapal pesiar abadi berputar mengelilingi Bing Sai Chuan dan Xing Ye Wang, menuju Fang Yuan. Ingin mengejarnya, hehe, lewati aku dulu. Gerbang akhir tahun tiba-tiba muncul tiba-tiba, menghalangi jalan King Ye. King Ye mengerutkan kening tetapi tertawa dingin, kapal pesiar abadiku adalah yang tercepat, ia dapat mengarungi ombak sungai waktu, bagaimana mungkin gerbang akhir tahunmu menghentikanku? Tiba-tiba, ekspresi King Ye berubah saat dia melihat formasi abadi muncul di sekitar kapal pesiar abadi. Menyiapkan formasi jalur waktu dalam waktu sesingkat itu. King Ye terguncang, dia akhirnya memahami pencapaian jalur formasi yang dimiliki oleh Grandmaster 5 elemen. Warisan sejati teratai merah ini adalah milikku. Setelah mendapatkan bala bantuan dari surga panjang umur, Fang Yuan memperoleh cukup waktu untuk berhasil mendekati pulau teratai batu, dia akan melangkah ke sana. Tetapi pada saat ini, sebuah perubahan terjadi. Pulau teratai batu meletus dengan kekuatan tak berbentuk dan mendorong Fang Yuan jauh. Apa yang terjadi? Kecurigaan muncul di benak Fang Yuan, aku membawa jangkrik musim semi musim gugur bersamaku. Kecuali, begitu pulau teratai batu ini membiarkanku masuk, pertahanannya akan lenyap. Atau akan muncul celah yang memungkinkan orang lain memanfaatkannya. Ledakan. Pada titik ini, serangan yang mendekat seperti badai liar menghujani tubuh monyet tahun tak terlupakan Fang Yuan dan mengelilinginya. Formasi penyegel lotus penekan sungai akhirnya stabil, meskipun rusak, lubangnya menyusut. Para dewagu peringkat 7 yang mengendalikannya sekarang dapat menemukan waktu untuk melawan Fang Yuan. Fang Yuan terhalang oleh formasi itu, dia tidak bisa mendekati Pulau Lotus Batu dengan mudah sekarang. Formasi ini kemungkinan dibuat oleh pengadilan surgawi untuk menargetkan Pulau Lotus Batu. Pulau Lotus Batu menolakku sebelumnya karena formasi ini. Fang Yuan sedang memikirkan hal ini ketika Feng Jiuge yang berada di dalam platform bangau kuning 3 musim gugur tiba di hadapannya. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi, mereka bentrok dan bertukar gerakan, situasinya menemui jalan buntu.
Pada saat yang sama, Laut Timur, Li Huang memberi hormat kepada Tuan Dukelong. Di langit, api berhamburan saat seorang lelaki tua berotot muncul. Itu adalah bala bantuan pengadilan surgawi, Dewa Gu peringkat 8 Li Huang. Dukelong mengangguk sambil menepuk Feng Jin Huang yang ada di sampingnya. Feng Jin Huang dikelilingi oleh dinding ki melingkar, dia melayang ringan ke arah Li Huang. Lindungi Huang jika sesuatu terjadi padanya, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Dukelong berkata dengan jelas. Li Huang memasang ekspresi muram saat berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, Dukelong, dengan jubah api matahari hijauku, siapa di dunia ini yang bisa melukai Feng Jin Huang? Dukelong berhenti menatapnya, dia melihat ke langit, untuk melindungi Feng Jin Huang, dia telah membuang-buang waktu, istana naga telah terbang menjauh. Dukelong tersenyum, tidak merasa gugup. Dia mengepalkan tinjunya, sudah waktunya untuk bertindak. Pada saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Istana naga kembali dihalangi oleh King Yuean, sementara para Dewa Gu peringkat 8 lainnya saling bertarung. Kesempatan itu akan berlalu begitu saja, aku harus meraih kesempatanku. Mata King Yuean bersinar cemerlang, setelah sekian hari bertarung, dia akhirnya memperoleh kesempatan keempatnya. Namun, tepat ketika King Yuean hendak mencapai Istana Naga, sebuah kekuatan besar mendekat, aura kematian hampir mencekiknya. Dia dengan cepat berbalik, menahan serangan fatal itu, dia berhasil menangkisnya tetapi terbang menjauh seperti karung pasir, memuntahkan sejumlah besar darah. Dukelong, kau, suara King Yuean serak dipenuhi amarah. Dukelong melayang di langit tanpa ekspresi, tanduknya berkedip-kedip dengan cahaya ungu emas, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, tubuhnya sekuat monolit, pupil naganya bersinar dengan cahaya dingin. King Yuean berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, dia ingin melakukan serangan balik tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ki berbentuk naga keluar dari dadanya, meledak. Ledakan itu tidak keras, tetapi pertahanan King Yuean seperti potongan kertas yang tidak berguna. King Yuean menatap Dukelong dengan tidak percaya dan ketakutan saat dia mundur. Dia berdarah hebat, tulang rusuknya patah, dadanya hampir hancur total, jantung dan paru-parunya terlihat. Ambil ini Dukelong, rumah Gu abadi ini milikku. Song Qiyuan dan Zhang Yin terbang mendekat, keduanya berhenti bertarung untuk sementara waktu saat mereka berhadapan dengan Dukelong bersama-sama. Dukelong tersenyum acuh tak acuh. Raungan naga meletus saat Song Qiyuan dan Zhang Yin terbang menjauh dengan ekspresi bingung dan tercengang. Mereka menderita luka serius, mereka bahkan tidak melihat gerakan apa yang mengenai mereka sebelum mereka dikalahkan. Hati-hati, tanpa beban itu, Dukelong menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Semuanya, bekerja sama, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Watak Dukelong yang kuat membuat para Gu abadi peringkat 8 yang tersisa merasa sangat terancam, mereka mulai menargetkannya secara kolektif. Dukelong menarik napas dalam-dalam, dia benar-benar menutup matanya. Dia tidak bergerak, hanya ketika jurus pembunuh di sekitarnya mencapainya, dia membuka matanya tiba-tiba. Jurus pembunuh abadi, Ki menelan gunung dan sungai. Seketika, para Dewa Gu peringkat 8 bergetar. Hebat saat mereka merasakan tekanan yang tak tertandingi menghantam mereka dari sekeliling. Bukan hanya mereka, jurus pembunuh yang mereka aktifkan, bahkan langit dan laut di seluruh sekitarnya menghadapi tekanan yang sangat besar ini. Banyak jurus pamungkas yang runtuh, para Dewa Gu peringkat 8 dan juga Istana Naga jatuh ke dalam air seperti pangsit yang jatuh ke dalam panci. Dunia menjadi sunyi, tidak ada yang tersisa berdiri. Kecuali Dukelong, dia berdiri dengan bangga di langit, menatap para dewa yang sedang kesusahan dengan pupil mata naganya yang dingin. Pada titik kontes Istana Naga ini, dia akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan Yang Mulia Dewa, itu menekan musuh-musuhnya dan memperoleh keunggulan. Bunuh, Dukelong, aku ingin membunuhmu. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan kami semua. Beberapa saat kemudian, gelombang besar melonjak di laut. Para Dewa Gu peringkat 8 yang dipermalukan oleh Dukelong menyerangnya bersama-sama dengan intensitas yang besar. Dukelong mendengus dingin, ekor naganya muncul dan tubuhnya ditutupi sisik, tanduk di kepalanya menjadi setajam pisau. Dia membuka mulutnya dan meraung, itu adalah jurus pamungkas abadi, gelombang naga yang meraung. Selanjutnya, tubuhnya berkelebat dari satu tempat ke tempat lain,
dia muncul di dekat musuh-musuhnya sambil meninju wajah mereka dengan tinjunya, merobek pertahanan dengan cakarnya, dan menciptakan badai berdarah di sekitar area tersebut. Para Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur bukanlah lawannya, mereka semua geram dan terkejut, mereka menggunakan jurus pembunuh abadi mereka tetapi terus-menerus terhalang, bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak dapat melukai Dukelong. Setelah sekian lama, selain melindungi Feng Jin Huang, Dukelong juga telah mengumpulkan banyak informasi, dia telah memahami kelemahan beberapa metode Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur ini. Iblis tua, kamu keterlaluan. Hadapi jurus pembunuhku yang mematikan. Kendalikan dia, aku punya metode yang lebih kuat. Para Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur geram, mereka akan menggunakan metode yang lebih kuat. Jurus pembunuh abadi, Ki menelan gunung dan sungai. Kepulan-kepulan. Pada saat berikutnya, para Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur jatuh seperti pangsit lagi, ke kedalaman lautan. Dukelong mengendalikan tempo pertempuran sepenuhnya, pengalaman pertempurannya bahkan lebih dalam dari kedalaman lautan ini sendiri.